Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kali ini kita bahas produk kilat lagi nih ya. Ya, ini tuh adalah impact wrench dan ini tuh yang paket komplit. Di dalamnya kita mendapatkan berbagai macam aksesoris. Ada mata shock, ada mata bor ada juga, dan ya di sini mata sekrup juga ada. Dan kira-kira seperti apa feelsnya menggunakan impact wrench, satu alat untuk semua, kira-kira seperti apa? Oke, di video kali ini akan kita cobain ya. Oke, kalau gitu langsung aja tanpa panjang lebar kita lihat seperti apa paket yang kita dapatkan. Oke, kita udah mendapatkan cover seperti ini ya untuk packagingnya. Nah, di sini dia untuk kualitasnya bisa dikatakan udah cukup solid ya. Ada tekstur jeruknya seperti ini. Dan ya di sini ada stikernya kilat dan pengunci udah menggunakan model ya besi seperti ini ya. Oke, langsung kita cekkan aja isinya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh rame sekali, mantap. Ya, pertama kita bahas dulu untuk kelengkapan-kelengkapannya ya, terutama aksesorisnya. Ya, untuk kualitas dari aksesoris yang paketan seperti ini ya, tentunya teman-teman udah paham lah ya, bisa dipakai aja itu udah sangat syukur gitu. Dan ya kita lihat satu per satu, di sini ada 3 kunci shock ya, ini tuh untuk shock ke mobil, ini yang paling gede. Ya sayangnya hanya di 21 ya. Kalau untuk mobil 21 ya, berarti udah bisa. Ada juga yang 22 sih. Dan selanjutnya ini yang 19 mili. Ya, dia masih chrome vanadium ya, belum yang CRMO. Masih CRV seperti ini. Nah, ini ukuran 17. Ya, ada 3 dan satu lagi ini ada adapter dari shock setengah ke 1/4 ya. Untuk mata obeng atau untuk apa gitu, bisa pakai yang ini. Nah, selanjutnya di sini ada disediakan mata bor. Nah, untuk mata bornya ya dari dulu saya tidak menyarankan ya kalau impact itu pakai mata bor karena pasti tidak maksimal. Tapi ya kalau kepepet ya apalagi teman-teman butuh yang istilahnya sekedar ada aja ya udah nggak masalah sih. Nanti kita cobain juga. Nah, seperti ini mata bor besi, dia menggunakan hex 1/4 seperti ini ya, seperti soket impact driver seperti ini. Karena setahu saya untuk shocknya sendiri itu ada lubang di tengahnya ukuran 1/4 ya, jadi dia ada dual mode seperti itu. Nah, selanjutnya ada 3 mata bor untuk kayu. Nah, seperti ini ya, bedanya mata bor besi dengan yang kayu. Kalau yang kayu itu dia ada ujungnya seperti ini runcing, kalau yang besi dia nggak ada ya, seperti ini. Nah, ukurannya maksimal di 6 mili, paling kecil di 4 mili. Satu lagi ini ada 5 mili ya. Dan selanjutnya ada sub extension. Oh, sub extension ini ke sini ya fungsinya. Nah, dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini pas nih. Jadi ini ke shock impact-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kunci-kunci ya. Kunci-kuncinya kalau kita perhatikan ini yang pertama ada ya ratchet ya seperti ini, kecil. Nah, seperti ini. Ya, untuk kualitas bisa dikatakan ya standar aja ya. Ini juga sedikit oblak gitu. Tapi overall ya menurut saya udah oke lah. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa mata kunci untuk obeng ya. Ini dipakaikan ke ini ke ratchetnya karena dia asnya seperti ini, kecil. Nah, jadi dimasukkan seperti ini. Nah, dan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. Untuk mata obengnya ya standar. Di sini ada berbagai macam obeng pipih dan obeng bunga yang seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada mata shock lagi, yang ini lebih ke untuk kunci ratchetnya ya ketimbang untuk impactnya. Nah, seperti ini. Dia ada ukuran 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mili seperti ini ya. Dan selanjutnya di sini ada baut looping ya, sekrup looping seperti ini. Oh, tapi ini dia berbagai macam ukuran. Ini lebih ke buka-buka mesin sih. Untuk baut deksel atau sepeda motor. Nah, seperti ini. Jadi dia ini bisa dimasukkan langsung ke ini ya, ke soket impactnya langsung karena dia di tengahnya ada shock 1/4-nya. Nah, ukurannya paling gede 12, ada yang
10, ada yang 8, dan paling kecil dia ada di 6 mili seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada mata obeng. Nah, mata obeng ini dipakai ke mata impact-nya juga bisa, dan dipakai ke ratchet sepertinya nggak cocok ya. Kalau untuk yang ratchet ini yang kepalanya seperti ini tadi. Nah, ini untuk mesin impact-nya bisa pakai yang ini. Ya, walaupun kalau pakai impact rod itu dipakaikan ke skru seperti ini ya agak over torsi ya, tapi kalau untuk di perbengkelan ya masih memungkinkan. Tapi kalau untuk di kayu ya agak gimana gitu, pukulannya terlalu keras. Dan sini ada 2 shock extensionnya. Nah, seperti ini. Ini dipakai untuk ratchetnya ya, seperti itu. Ya, bisa dibilang ini lengkap sekali ya untuk aksesoris-aksesorisnya buat teman-teman yang mau all in ya, sepertinya ini pas gitu. Dan ya, sekarang kita kembali ke mesinnya ya. Mesinnya seperti apa? Ya, di sini kita perhatikan, kita mendapatkan yang pertama ya, ini ada instruction manual seperti biasa, seperti ini. Masih dalam bahasa Inggris, sepertinya nggak mesti kita baca dulu. Dan selanjutnya di sini ada strapnya, kalau mau digantungin bisa pakai ini ya, dipakaikan ke mesinnya seperti ini. Dan selanjutnya kita mendapatkan ini ring dan pin untuk pemasangan shock impact seperti ini ya, biar nggak lepas. Jadi ini dimasukkan ke sini pinnya, dan ring karetnya ini di bagian luar coakan ini seperti itu ya. Kalau saya sendiri jarang dipakai sih. Nah, selanjutnya kita mendapatkan satu buah baterai yang soketnya ini juga yang masih LXT ya, sama dengan gerindanya kemarin yang kita udah bahas sebelumnya. Jadi dia bisa power share juga. Sayangnya di sini dia belum ada indikator baterainya. Dan selanjutnya ada di sini docking chargernya. Docking chargernya ya LXT, dan ya speknya tidak tertera di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat ke unit utamanya. Nah, untuk aksesoris sekarang saya akan singkirkan dulu ya, biar nggak terlalu berserakan. Oke, kita lihat unitnya. Ya, oke ya, seperti ini untuk unitnya. Dari bentuknya tergolong compact kalau memang ini real di 420 Nm ya. Biasanya yang segini itu di 300-an Nm. Dan ya, kalau kita timbang beratnya dalam satuan gram ya, ini tanpa baterai dia di 1000 gram, 1 kilo. Ya, sekarang kita perhatikan untuk spesifikasi yang tertera pada unitnya. Nah, untuk speknya di sini bisa kita lihat ya, kilat 20Ah, 20 ya maksudnya ya. Saya kurang tahu, tapi baterainya kita dapat 4Ah. Nah, di sini bisa kita lihat M12, M16 dan 0 sampai 3200 IPM untuk impactnya, dan torsinya di sini tertera 420 Nm. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan untuk build quality-nya. Ya, overall sih untuk di kelasnya saya rasa udah oke ya. Hanya aja finishingnya menurut saya itu masih tergolong kasar ya. Kalau teman-teman perhatikan ini di bagian karet-karetnya ya, ini dia masih kasar di sini kalau saya lihat, dan ya masih kurang halus saja gitu. Ya, tapi untuk plastik-plastiknya sendiri udah lumayan solid sih berasa. Di sini di bagian handle-nya juga ada rubbernya, dan dia udah cukup ngegrip di pegangnya. Dan ya overall kalau untuk build quality ya udah bisa dikatakan lumayan ya. Hanya aja finishingnya masih agak kasar kalau saya perhatikan. Nah, selanjutnya kalau kita bahas dari fitur-fitur, kita coba tes nyalakan dulu. Ya, responsif. Biasanya dia kalau yang nggak bagus dia cukup lama ya untuk responnya. Nah, kita perhatikan fitur utama untuk bagian caknya. Nah, ini dia menggunakan yang as tengah ya, shock tengah, dan di tengahnya dia ada hex 1/4-nya. Jadi ini fungsinya untuk memasukkan mata obeng yang aksesorisnya kita bahas tadi ya. Dan kalau untuk kunci shock dia menggunakan yang luar seperti ini. Seperti itu ya. Dan ya, untuk fitur selanjutnya seperti biasa di sini ada triggernya, dan ada LED lampnya, dan ada power and reverse, putar arah kiri dan arah kanan. Nah, selanjutnya untuk indikator-indikator kita lihat di situ ada apa aja. Untuk yang 3 baris di bagian kiri
Nah, kalau teman-teman perhatikan itu indikator baterai ya, sedangkan itu yang bagian kanan. Nah, kalau untuk putaran ke kanan dia tidak ada fitur auto stopnya, tapi kalau kita pencet ke kiri, nah ini bisa kita nyalakan ataupun bisa kita matikan fitur auto stopnya. Ya, fitur auto stop itu seperti ini ya. Ini tanpa auto stop. Kalau ngebuka, kalau kita aktifkan auto stopnya, nah dia ketika udah tidak ada beban atau baut udah terlepas, dia akan mati dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Jadi ini karena nggak ada beban, dia langsung mati ya. Nah, seperti itu. Ya, sekarang kita coba untuk RPM-nya ya. Apakah udah sesuai dengan spesifikasinya atau belum. Oh ya, by the way, ini untuk speednya dia cuman ada satu percepatan ya. Jadi dia hanya ada high RPM. Untuk low-nya dia nggak ada. Jadi dia hanya satu percepatan aja. Seperti itu. Ya, 2336 ya. Untuk RPM bisa dikatakan lumayan ini. Udah mantap. Ya oke lah, kalau gitu langsung aja kita uji, kita tes seperti apa performanya, mampu buka baut roda berapa Nm, dan selanjutnya saya juga penasaran kira-kira bagaimana kalau difungsikan sebagai impact driver ataupun bor ya. Ya karena untuk aksesorisnya kan udah dilengkapi, masa nggak kita coba, jadi kita cobain aja. Oke, kalau gitu langsung aja kita tes seperti apa feel-nya. Oke ya, sekarang kita mau nyoba untuk nyekrup ya, karena kita disediain untuk mata obeng dan lain-lain, jadi kita di sini mau mencoba untuk penyekrupan. Ya sebenarnya saya tidak rekomendasi ya untuk impact rod ini untuk penyekrupan, tapi kalau terpaksa ya nggak masalah sih. Ya, ini kita coba sekrup kecil, kita lihat seperti apa feels-nya. Ini ke kayu ya, ini sekrup 1,5 inci, kita coba tes. Ya itu salah satu kelemahannya ya, jadi dia itu magnetnya bisa lepas. Ya untuk menyekrup sih bisa, tapi ya kenapa tidak saya rekomendasikan, karena itu tadi dia pukulan impact itu terlalu keras ya. Bukan dari torsi, kita nggak bicara torsi, tapi buat yang udah cobain pasti paham lah, karena dia itu palunya lebih gede ketimbang impact driver, makanya dia itu pukulannya serasa gimana gitu, berat pukulannya. Jadi dia itu ya bisa dikatakan akan merusak kepala sekrupnya ataupun kepala obengnya, seperti itu ya. Nah seperti itu ya, jadi dia terlalu kuat pukulannya. Walaupun torsinya bisa dikatakan itu saya tidak tekan triggernya secara maksimal ya, tetap feelsnya itu beda ketimbang impact driver. Ya ini kita coba sekrup yang lebih panjang lagi, ini sekitar 3 inci ya. Kita coba tes. Ya kira-kira seperti itulah ya feelsnya untuk nyekrup. Bisa sih bisa, tapi ya itu tadi, kalau ditanya untuk masalah kenyamanan ya bisa dikatakan jauh lebih nyaman menggunakan impact driver. Ya sekarang kita coba ngebor ya seperti apa feelingnya. Baru kali ini kita ngebor pakai impact wrench ya. Ya ini kita coba, kita tes seperti apa. Oke 1 2.
Ya bisa sih bisa ya, tapi nggak kebayang aja kalau mata bornya yang lebih gede lagi. Ya gitu kita ngebor, impactnya aktif gitu. Seperti apa feelsnya? Ya intinya sih bisa ya kalau memang mau dipaksakan. Tapi saya tidak merekomendasikan. Jadi gunakanlah alat itu sesuai dengan peruntukannya ya, seperti itu. Nah sekarang kita coba tes uji torsi ya, kira-kira ini mampu untuk ngebuka baut roda apa, bisa di berapa Nm. Oke kalau gitu langsung aja kita tes ke baut roda. Oke, yang pertama langsung kita coba untuk baut roda mobil sekelas mobil pribadi ya, Avanza atau L300 juga sama. Nah, ini di mata shock 21. Ya, ini untuk torsinya saran dari mobilnya itu di 107 Nm. Kita coba set di 107 Nm. Ya, ini di 107 Nm. Ya oke, kita coba 107 Nm. Oke, 1 2. Ya, sangat gampang sekali ya. Nah, kita coba nanti apakah bisa untuk sekelas baut roda engkel ya atau canter yang 100 PS. Ini yang 4 roda, ini dia baut 26 dan ini saran torsinya di 350. Tapi sepertinya kita mulai bertahap aja dulu. Kalau nanti bisa sampai di 350 tentunya dia udah bisa untuk ngebuka sekelas baut roda canter roda 4 ya. Ya, ini kita set dulu di 200 Nm. Oke ya, ini di 200 Nm. Oke ya, kita coba 200 Nm. Oke, 1 2. Ya, bisa ya. Kita tambah lagi menjadi 300 Nm. Oke, 300 Nm. Oke ya, 300 Nm. 1 2. Ya, bisa. Kita tambah 50 lagi ya. Kalau memang bisa, ini berarti bisa ngebuka baut roda engkel 100 PS atau canter 4 roda ya. Kita tes di 350. Oke, di 350 Nm. Oke ya, di 350 bisa atau enggak? Oke, 1 2. Ya, bisa ya. Tapi lumayan maksa ya. Dan ya sebenarnya tidak sampai ke sini, tidak recommended untuk sekelas baut roda engkel kalau menurut saya. Ya bisa sih bisa. Sesekali kalau terpaksa nggak masalah ya. Nah, sekarang kita coba tambah torsinya di 400 Nm ya. Kita tambah 50 lagi. Dan 400 Nm kita pindah ke baut roda yang ukurannya udah 41 ya. Ini 6 roda. Kira-kira bisa atau enggak? Oke, kita coba kencangkan di 400 Nm. Oke ya, ini di 400 Nm. Oke, kita coba 400 Nm. 1 2. Ya kalau saya bilang sih ini nggak bisa ya di 400 Nm. Kita coba sekali lagi. Kalau ini nggak mampu juga, fix nggak bisa.
Ya, oke. Berarti ini tergolong nggak bisa ya di 400 Nm. Ya, kalau saya rasakan ini maksimalnya di 350 atau di 370 Nm ya, seperti itu. Nah, ini udah tergolong kita paksa ya. Sekarang kita coba tes untuk suhunya. Untuk suhu kita coba lihat di bodinya, ini di 45, masih aman ya. Nah, di 45. Untuk di baterai 33, 34 ya, seperti itu ya untuk hasil uji cobanya ya. Dia bisa dikatakan nggak sampai 400. Ya, oke, itu tadi dari hasil uji cobanya. Nah, kalau kita bicarakan fungsi ya, kita bicara dari fungsi impact range-nya dulu. Nah, tadi udah kita cobain, dan dari torsinya kalau saya nilai itu cocok ke mobil-mobil pribadi ya, sekelas mobil Avanza ataupun mobil pickup yang seperti L300, Grand Max ya. Saya rasa ini tuh udah oke, karena tadi kita cobain di 107 Nm udah kebuka ya, udah mantap. Nah, selanjutnya kita coba di 350 Nm ya, di baut roda ankle atau Canter 100 PS yang rodanya 4, itu tadi bisa kebuka tapi terkesan maksa. Tapi kalau sesekali mungkin darurat ya bisa dipakai. Dan ya untuk 400 Nm ya itu tadi kita cobain nggak mau berputar ya, artinya ya speknya dia tidak sampai 400 Nm. Nah, untuk peruntukannya sebagai impact range ini sepertinya cocok untuk bengkel-bengkel motor, juga cocok ya, karena tadi dia ada mata shocknya dan ada bead obengnya juga. Jadi untuk baut-baut kecil di sepeda motor itu juga menurut saya udah oke ya, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk masalah fungsi skrupnya bang, ataupun ngebornya gimana? Ya tadi udah kita cobain ya, ya bisa dikatakan kalau bisa sih bisa, tapi ya perlu teman-teman ketahui ya. Ya kita tuh bisa aja menggunakan mobil Alphard untuk off-road, dan bisa juga bawa pickup ke mall, dan bisa juga motor matic itu kita jadikan trail. Tapi ya bukan itu peruntukannya ya. Kalau kita bicara kenyamanan, ya menurut saya masih jauh dengan alat yang memang alat utamanya seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah bisa, ya jelas bisa. Tapi itu tadi tetap tidak saya sarankan. Mungkin kalau kepepet ya nggak masalah gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja sih pembahasan kita di video kali ini. Mungkin ada masukan juga dari teman-teman, silahkan aja di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.